Baik, saya lanjutkan kembali. Mari kita lihat terapi merona, yaitu terapi musik, ROP, dan SDP. Dilakukan terintegrasi askep keluarga dengan durasi 20-30 menit. Dilakukan selama 12 minggu. Setiap hari dilakukan sehari sekali. Ya, IE rasionya di 1:2. Kenapa saya menggunakan 1:2? Ini literatur yang lain dari Cow et al. 2018. Dan literatur lain bahwa IE rasio normal 1:2. Maka saya usaha menerapkan sesuai dengan IE yang normal, yaitu 4 inspirasi dan 8 ekspirasi. 8 detik ekspirasinya. Di sini ada dukungan keluarga. Nah, kita lihat hasilnya pada minggu keempat. Ini terjadi penurunan sistolik ini 13,5. Minggu ke-8 ini 23. Minggu ke-12 ini 32 mm Hg. Bagaimana diastoliknya? Perubahan diastoliknya pada minggu keempat hanya 5, minggu ke-8 9, minggu ke-12 sebanyak 11 mm Hg. Inilah penurunan menggunakan program merona. Kemudian bagaimana penerapan inovasi program merona dalam askep komunitas? Pengkajiannya penulis melakukan dengan metode studi literatur, Winsut survei, wawancara dan kuesioner, pemeriksaan TTV lansia, pengukuran tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan, menggunakan kuesioner dan Google Form. Diagnosis yang diperoleh yaitu kurang pengetahuan tentang penyakit yang dapat berdampak pada 3 diagnosis lain, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakmampuan manajemen regimen diet, dan defisit pengetahuan tentang lansia. Kondisi ini bisa menyebabkan munculnya diagnosis ketidakmampuan mempertahankan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, dan ketidakmampuan manajemen regimen latihan. Intervensi yang dilakukan yaitu pelaksanaan intervensi keperawatan meliputi 3 level prevensi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Melakukan penyekaran kader posbindu, bagaimana menjelaskan peran kader, kemudian modifikasi pelaksanaan posbindu PTM saat pandemi, yaitu salah satunya menggunakan aplikasi lansia bebas hipertensi. Nah, inilah penerapan inovasi program merona dalam aspek komunitas. Sesinya sama, ada 4 sesi. Kurang lebih sama, ada pemeriksaan tekanan darah. Di sini yang membuat komitmen bersama lansia untuk mengikuti program dengan baik. Kemudian pembentukan self-help group. Di sini pembentukan kelompok lansia yang terdiri dari 10 orang tiap kelompok. Kemudian dibentuk juga support group yang diberi nama relasi yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan dan mensupport kegiatan-kegiatan lansia dalam menjalankan program merona. Sesi kedua yaitu pendidikan kesehatan, sosialisasi aplikasi. Kemudian sesi ketiga mengukur tinggi badan, berat badan, dan IMT, menyusun diet hipertensi bersama lansia. Sesi keempat yaitu melatih kelompok lansia melakukan merona didampingi tim relasi. Kemudian terapi ini dilakukan setiap hari sekali dengan durasi 20-30 menit selama 12 minggu dan dilakukan berkelompok seminggu sekali. Dengan didampingi oleh tim relasi, kemudian menggunakan buku panduan, menggunakan video panduan, ada monitoring juga dari tim relasi. Selanjutnya adalah monitoring pelaksanaan program menggunakan buku kerja lansia dan dipantau tim relasi. Pemeriksaan tekanan darah lansia dilakukan pada akhir minggu keempat, 8 dan 12. Evaluasi akhir meliputi perilaku dan tekanan darah lansia. Bagaimana dengan hasil dan pembahasannya? Hasilnya diperoleh perubahan perilaku pada kelompok lansia bahwa pengetahuan ini meningkat, pengetahuan yang baik dari 38% menjadi 82%, sikapnya dari 42 menjadi 77%, keterampilan dari 43 menjadi 73% dari N60 lansia. Untuk perubahan tekanan darah bagaimana? Mari kita lihat bahwa untuk perubahan tekanan darah juga terjadi penurunan dari tekanan sistoliknya dari rata-rata 158, kemudian menurun menjadi 133. Untuk diastoliknya dari 93 di akhir minggu ke-12 menurun menjadi 84,5. Untuk dibandingkan bahwa intervensi di keluarga dan di komunitas, di sini ada perbedaan hasil bahwa ketika di keluarga dilakukan terintegrasi askep keluarga, kemudian adanya dukungan keluarga di mana ada pemantau program yang merupakan salah satu anggota keluarga. Ini hasilnya 32 mm Hg penurunannya. Sementara ketika askep komunitas, ini penurunannya hanya 24,7 untuk sistoliknya. Sementara untuk diastoliknya di askep keluarga ini 11 mm Hg dan di askep komunitas penurunannya adalah 8,75 mm Hg. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya faktor dukungan keluarga, kemudian adanya self-help group,
Kemudian support group sebagai pemantau program, di mana ini adalah dukungan dari luar, bukan dari keluarga, mungkin ini dapat berpengaruh. Kemudian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku lansia terhadap pengendalian hipertensi. Kemudian ada penelitian yang lain bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku perawatan hipertensi yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Kemudian Sen et al. 2017 melakukan pemantauan terhadap pengobatan pasien hipertensi di rumah dengan hasil bahwa terapi yang diawasi oleh anggota keluarga lainnya memiliki efek positif pada kepatuhan pasien dalam mengendalikan tekanan darah dan pengobatan. Nah, kondisi inilah yang kemungkinan berpengaruh kenapa pada asuhan kepatuhan keluarga diperoleh hasil yang lebih banyak penurunannya terhadap sistolik dan diastolik. Kemudian Bolmjo et al. 2020 di Cina ini melakukan monitoring penderita hipertensi menggunakan pesan singkat atau SMS. Setelah 6 bulan, ternyata tidak ada perbaikan yang signifikan dalam program pengendalian hipertensi. Kesimpulan dan saran bahwa telah tersusun program Merona yang dapat diaplikasikan dalam aspek keluarga dan komunitas. Kemudian adanya peningkatan perilaku keluarga dan komunitas dalam pembelajaran kesehatan. Adanya peningkatan tingkat kemandirian keluarga, penerapan program Merona dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Sarannya adalah perawat disarankan menggunakan program Merona. Program Perkesmas WISPK dapat diintegrasikan menggunakan program inovasi Merona sehingga memudahkan perawat Perkesmas dalam memberikan edukasi sampai memberikan intervensi keperawatan dalam satu aplikasi Android yang didukung oleh buku lansia dan ada juga buku saku untuk perawat. Masyarakat yang memiliki keluarga dengan lanjut usia juga dapat menggunakan aplikasi lansia bebas hipertensi dalam memberikan perawatan anggota keluarga secara mandiri. Dapat dikembangkan lagi pelaksanaannya tidak hanya bagi lansia tapi pada semua agregat penderita hipertensi. Ini adalah aplikasi yang sudah saya susun yang bermanfaat pada kondisi pandemi saat ini dan sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Ini adalah beberapa pendokumentasian yang berhasil saya simpan. Ini kondisi wilayah RW 15. Ini pertemuan dengan ibu-ibu kader. Ini pembentukan tim relasi sekaligus sosialisasi aplikasi lansia bebas hipertensi. Ini salah satu keluarga binaan. Dengan tokoh masyarakat, dengan Pak RW. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah pada lansia. Kegiatan di Posyandu Dahlia di RW 04. Salah satu penerapan program Merona di komunitas bersama dengan perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah. Berkoordinasi dengan PJ Lansia yang menjadi penanggung jawab wilayah Limo. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mohon asupan dan saran dari Dewan Penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.